Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwantoro Fridanianto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Kami siswa kelas 5 SD Negeri Kekurangan mendukung Bapak Purwantoro Fridanianto dalam uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Sehat? Sehat. Luar biasa. Oke, sebelum pembelajaran kita berdoa bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Monggo. Siap kepada Pak Guru. Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bilisani dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini berangkat Jumat? Berangkat. Oke, sehat semua berarti ya? Yeay. Sudah sarapan? Sudah. Sudah sarapan berarti energi untuk belajar hari ini sudah full dan semangat semua. Oke, sebelum pembelajaran yel-yel semangat terlebih dahulu. SD Negeri Kekurangan Jaya, jaya, jaya. luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Oke, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ada 4. Yang pertama, dengan menyaksikan video peristiwa alam, kalian nanti dapat menguraikan peristiwa atau sebuah tindakan dengan tepat. Yang kedua, dengan diskusi kalian nanti bisa membuat sebuah peta konsep tentang peristiwa. Yang ketiga, dengan menyaksikan video nanti kalian bisa menguraikan dampak dari siklus air pada peristiwa di bumi serta keberlangsungan makhluk hidup dengan baik. Yang keempat, dengan diskusi nanti kalian bisa membuat sebuah produk yaitu peta konsep. Pembelajaran hari ini ada hubungannya dengan 2 botol yang ada di depan kalian. Apa? Air bersih dan air kotor serta adanya makhluk hidup yaitu tumbuhan. Supaya nanti tidak membosankan, maka kalian dalam pembelajaran ini akan menyaksikan video 360 derajat dengan menggunakan alat bantu yang namanya VR box, dan bantuannya lain adalah menggunakan HP. Bawa HP semua? Terima kasih. Ya.
Tadi kalian sudah menyanyikan sebuah lagu dari Sabang sampai Merauke. Pertanyaannya, wilayah Indonesia itu kalau menurut kalian yang luas itu bentuknya apa? Air, lautan. Ya, air dan lautan. Pertanyaan selanjutnya, bisakah air laut yang ada di wilayah Indonesia itu habis? Tidak. Kenapa? Kalau dari kelompok yang paling barat, kenapa air laut kok tidak bisa habis? Karena hujan, salah satunya. Jadi karena hujan, air laut itu misalkan diminum sama ikan paus, terkena hujan masih butuh lagi. Kelompok 2, ada air sungai yang mengalir dari apa? Hulu sampai ke hilir. Itu menyebabkan air laut tidak pernah habis. Kelompok yang paling timur, kenapa air laut tidak pernah habis? Karena adanya siklus air. Siklus air itu apa, Mas? Belum tahu. Oke. Mas Marcel mengatakan siklus air, dan nanti akan kita ketahui bagaimana tentang siklus air itu pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kalian akan Pak Guru tampilkan sebuah gambar. Nah, kelihatan gambarnya? Kelihatan. Ada 3 kelompok gambar. Ini berarti yang paling kiri, kemudian kanan, dan bawah. Diperhatikan 3 kelompok gambar tersebut. Ya, diperhatikan ketiga kelompok gambar tersebut. Mengapa harus diperhatikan? Karena nanti kalian bersama kelompok kalian itu harus menjawab pertanyaan dari gambar yang Pak Guru tampilkan. Makanya diamati dulu, itu gambar apa? Kelompok 1 itu gambar apa? Kelompok 2 gambar apa? Kelompok 3 gambar apa? Pak Guru akan membagikan lembar kerja. Kelompok 1 sudah ada nama. Oke. Langsung ditulisi nama kelompok, anggota kelompoknya, kemudian dijawab. Di situ ada 2 pertanyaan. Setiap gambar itu 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian melihat peristiwa tersebut? Jawabannya berarti pernah atau tidak pernah. Nah, yang kedua, menurut kalian apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Jadi yang didiskusikan dengan kelompok. Kalau diskusi nanti agak dekat nih. Jadi kalian mendekat terus mendiskusikan pertanyaan tersebut. Aku kasih waktu 5 menit. Nanti setelah didiskusikan, perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Jadi setiap gambar ini jawabannya ada 2. Oke. Jawaban untuk pernah melihat dan alasan. Kalau menurut kelompok 1, ini gambar yang paling kiri ini, kiri atas, itu gambar tentang apa itu? Kelompok 1. Kelompok 1. Hadir nggak kelompok 1? Nah, kelompok 1 menurut kalian peristiwa apa ini? Yang gambar paling kiri atas itu? Kekeringan. Nah, itu nanti penyebabnya itu apa? Tapi semua kelompok menjawab.
Kelompok 2, gambar yang kanan atas. Banjir. Banjir. Nah, itu penyebabnya apa? Terus kelompok 3, yang bawah, gambar apa itu? Kucing minum. Ya, dijawab ya. Yuk langsung. Alasannya yang agak panjang. Ya, jangan alasannya kok pendek-pendek. Ke depan untuk mempresentasikan di depan kelas. Setelah dipresentasikan nanti kelompok yang lain memberi tanggapan. Kelompok berapa dulu yang mau maju? Kelompok 2, monggo maju ke depan. Di depan, enggak, Alivia maju. Kelompoknya apa? Anggotanya siapa? Kemudian dijawab. Nama anggota kelompok. Kelompok yang lain tolong diperhatikan. Nama anggota kelompok Alivia, Kaila, Geri, Sarafah. Nama kelompok Matahari. Pertanyaan untuk ketiga gambar adalah: pernahkah kalian melihat peristiwa tersebut? 2. Menurut kalian apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? 1. Pernah melihat karena tidak ada air hujan yang turun dan tidak ada air hujan yang mengalir. 2. Pernah melihat karena ulah manusia yang membuang sampah di sungai dan karena curah hujan yang tinggi. Pernah melihat untuk memenuhi kebutuhan, contohnya untuk membersihkan badan dan minum. Kelompok 1 bagaimana tanggapannya? Dari setuju? Setuju. Kelompok 3? Oke. Tadi ada jawaban untuk yang gambar nomor 3 gitu. Ada nomor 3 itu sedikit melebar, tapi tidak masalah. Tepuk tangan untuk gambar nomor 2. Oke, kita lanjutkan. Setelah kalian menjawab pertanyaan dari gambar yang sudah Pak Guru tampilkan, selanjutnya ini agak menyenangkan karena kita akan menyaksikan sebuah video tentang peristiwa alam dengan menggunakan alat bantu yaitu handphone dan VR box. Ada yang membawa HP? Yang membawa HP bisa dikeluarkan. Yang membawa HP bisa dikeluarkan. Kemudian diklik link video yang sudah Pak Guru bagikan. Link yang pertama tentang peristiwa alam. Peristiwa alam berarti yang pertama ya. Nah, VR box-nya nanti bergantian. VR box-nya bergantian. Nah, yang tidak membawa HP bisa melihat video yang akan Pak Guru tampilkan di layar monitor. Ini Pak. Yang ini Mas. Oke, kita saksikan bersama-sama. Nah, yang tidak bawa HP bisa menyaksikan di layar depan. Oke, yang punya HP setelah bisa langsung bisa disaksikan dengan menggunakan VR box. Gantian, tidak apa-apa, karena VR box-nya terbatas, ya. Gantian, jangan lupa pinggirnya dipegang supaya HP-nya tidak jatuh. Gantian, ya, setiap kelompok gantian. Yang tidak bawa VR box itu bisa dengan cara di sebelah kiri itu kan ada tanda ke
atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Ada nggak punya kalian? Di sebelah kiri itu bisa digerak-gerakkan, jadi nanti videonya itu bergerak. Nah, seperti itu, digerakkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Itu namanya video 360 derajat. Nah, itu digerakkan ke kiri, kanan, ke atas, ke bawah. Itu sebuah peristiwa alam apa, Mas Marcel? Peristiwa alam apa? Oke, selanjutnya video yang kedua. Video yang kedua. Diklik link video yang kedua. Bisa melihat melalui HP masing-masing atau bisa melihat lewat video yang Pak Bro tampilkan di depan. Itu juga bisa pakai XDR biar lebih jelas. Perhatikan baik ya videonya ya, karena nanti akan ada lembar kerja dan nanti di akhir pembelajaran ada soal yang harus kalian kerjakan. Jadi videonya benar-benar diperhatikan. Ini bentuk-bentuk air yang ada di bumi. Bentuk air di bumi itu ada 5. Yang paling banyak yang ini, air asin. Air asin itu berada di mana, Mas? Kulit di laut. Ini yang paling besar ini. 97% air yang ada di bumi itu bentuknya adalah air asin. Kemudian air tawar. Air tawar itu air yang bisa kita minum, contohnya yang ini di 2 botol ini. Tetapi ini ada air bersih dan air kotor. Proses ini ada pada gambar yang sebelah, kalau bagus sebelah kiri, kalau kalian berarti sebelah kanan. Peristiwa yang terkait dengan air, ada evaporasi, penguapan, ada transpirasi, ini kehilangan air yang terjadi pada tumbuhan, ada pembentukan awan atau kondensasi, kemudian terjadinya hujan, yaitu presipitasi. Oke. Jadi bentuk air di bumi ada 5, kemudian ada peristiwa yang berkaitan dengan air. Oke, ini kalau tadi air yang paling banyak itu bentuknya adalah air asin di laut, bilangnya Mas Ulil. Yang kedua air tawar. Air tawar itu contohnya ini yang di depan kelas. Gletser. Gletser ini adanya di kutub utara maupun kutub selatan. Kemudian yang berada di daerah sub ekuator itu mereka mengalami yang namanya musim dingin, turunnya salju. Kalau kita di Indonesia tidak mengalami ini musim salju. Mata air di Indonesia banyak mata air. Nah ini peristiwa yang berkaitan dengan air itu ini. Selanjutnya kalian melihat sebuah paragraf bacaan.
Menurut kelompok 2, berdasarkan tadi teks bacaan, itu peristiwa apa yang terjadi? Susah air. Mengapa terjadi susah air? Tadi Pak Guru bacakan, Desa Woborobo itu berada di mana? Di atas Dataran tinggi. Sehingga mereka itu sulit untuk mendapatkan yang namanya akses air bersih. Kalau kekurangan termasuk dataran rendah atau dataran tinggi? Rendah. Pernah nggak kekurangan itu mengalami kesulitan air sehingga tidak ada air sama sekali? Alhamdulillah, untuk kekurangan belum pernah. Tidak seperti daerah-daerah yang lain. Salah satunya adalah warga desa Waborobo di Sulawesi Tenggara, yang mereka harus mencari air sejauh 15 km. Berarti itu sudah beda kecamatan. Kalau kekurangan kecamatannya di Subah 15 km itu berarti kita sampai di Batang. Setiap hari harus dari kekurangan ke Batang ambil air, pulang lagi ke kekurangan. Besoknya balik lagi ke Batang, pulang lagi ke kekurangan. Hanya untuk mendapatkan air bersih. Bersyukur kita yang ada di kekurangan dan di sekitarnya itu tidak mengalami hal tersebut. Setelah kalian tadi menyimak ada 2 video dan 1 teks yang Pak Guru bacakan, maka kalian pikirkan dulu apa tadi yang sudah kalian lihat, dipikirkan baik-baik. Kalau sudah dipikirkan, nanti akan Pak Guru bagikan LKPD lagi, ya, akan Pak Guru bagikan LKPD. Nanti LKPD-nya didiskusikan. Dan LKPD-nya ini tentang apa? Siap? Siap. Oke. LKPD-nya dibaca terlebih dahulu. Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah? Sudah dipahami? Maka Pak Guru akan membagikan lagi kertas. Ada LKPD, ada kertas. Ditulis dulu anggota kelompok dan nama kelompoknya. Setelah itu petunjuk LKPD dibaca. Setelah dibaca nanti didiskusikan. Kira-kira kalian itu akan membuat apa? Siapa saja yang akan membuat dan membutuhkan waktu berapa menit? Nanti Pak Guru akan bertanya tentang ketiga hal tersebut. Speakernya. Ini dulu Mas ditulis. Ini ditulis, ini dibaca petunjuknya. Baru dikerjakan yang ini dulu. Setelah itu apa yang akan kalian buat? Oke. Bagaimana? Kelompok 1 sudah dibaca? Ya, dibaca dulu sampai selesai. Terus LKPD-nya ditulis dulu. Ya, semuanya itu ada 3 itu. Terus nanti kalian akan membuat program apa itu? Programnya apa itu?
kaca. Nah, potong. Kelompok 2 kamu buat produk apa? Tadi udah dibaca. Nah, oke, kelompok 1 mau membuat produk apa? Siklus air. Kelompok 2 buat apa? Air. Kelompok ketiga langsung dikerjakan. Pilihlah konsep siklus air yang menurut kalian itu paling mudah untuk dibuat. Pilihlah siklus air yang menurut kalian paling mudah untuk dibuat. Jadi pilihlah yang paling mudah untuk dibuat ya. Jangan yang rumit. Jadi berarti gini Mas, ada satu orang yang mengerjakan ini, kemudian ada orang lain yang mengerjakan. Ya, kamu mengerjakan ini berarti ini nanti ada yang menggambar supaya nanti semuanya bisa berjalan. Oke. Terus boleh langsung mengerjakan. Mau pilih yang mana siklusnya. Kalian bisa mencontoh kelompok 2. Itu namanya kerja kelompok. Sudah diberi nama? Ya. Ya. Terus ini sudah? Ya. Sini? Tag lagi ya. Tag lagi di tag. Kita tulis saja satu. Sudah selesai? Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 1 karena sudah selesai, maka ditampilkan di depan kelas. Kalau tadi kelompok 2, maka kelompok 3 dulu. Monggo. Ya. Kelompok 3 di depan ditampilkan. Perkenalkan diri, nama kelompoknya, anggota kelompoknya, terus kalian menggambar apa ini? Kelompok merah. Merah. Hah? Ya, itu buat apa? Siklus air. Siklus air. Jadi siklus air hasil dari kelompok 3. Bagaimana pendapat kelompok 2? Setelah melihat gambar siklus airnya, acak-acakan, tidak menghargai berarti. Kelompok 1? Kelompok 1? Kelompok 1 bagaimana pendapatnya? Acak-acakan. Oh, nanti biar melihat hasil kelompok yang lain. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1. Ini nanti ditempel gitu. Kelompok 1. Ya kalau tadi temannya bilangnya acak-acakan, harusnya kelompok 1 dan 2 lebih bagus dari kelompok 3. Tapi kita lihat hasilnya bagaimana. Ya, apa ini? Siklus air ini malah terlihat seperti apa ini?
Tidak tampak kan? Tidak tampak tulisannya. Oke, tapi tidak masalah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok kedua, silakan. Ya, perkenalan ini. Nama kelompok materi, nama anggota kelompok Alivia, Kaila, Dewi, Sarofa. Oke, buat apa itu? Saya. Ya, bagaimana kelompok 3? Kelompok ini. Bagus. Bagus itu. Nah, terus kelompok 1. Oke, sekarang dulu. Ya, kalian sebenarnya Pak Guru minta untuk membuat siklus air. Tetapi ketika mewarnai, ternyata banyak yang full color. Ya, full color sehingga apa? Sehingga tulisan untuk proses siklus airnya menjadi tidak kelihatan. Oke, jadi tidak kelihatan. Masih mending yang tadi dibilang oleh kelompok 1 dan kelompok 2 katanya acak-acakan. Ini masih lumayan kelihatan kata-katanya. Dan pembelajaran hari ini kalian adalah membuat apa ini? Siklus air. Dengan adanya siklus air ini, membuat air di bumi itu bagaimana? Bagaimana dengan adanya siklus air ini? Tidak habis. Coba kalau siklus air itu diawali dengan proses apa? Setelah kalian buat siklus air ini, siklus air yang pertama itu prosesnya apa? Siklus air yang pertama penguapan, atau kalau di papan tulis itu namanya evaporasi. Ada yang bilang evaporator, penguapan. Setelah penguapan, proses yang kedua apa? Pengembunan atau pembentukan awan, kondensasi. Apakah kalian bisa mempraktekkan? Bisa. Caranya kalian bisa mendekat ke kaca, kemudian kalian menghembuskan napas. Ngembun, itu namanya kondensasi. Selanjutnya, selain ada penguapan air, juga ada penguapan air yang terjadi pada tanaman yang namanya transpirasi. Ya, transpirasi itu penguapan air yang terjadi pada tumbuhan. Yang terakhir, proses yang terakhir yang ada pada siklus air adalah presipitasi, atau lebih dikenal dengan hujan atau turun hujan. Ya. Jadi pembelajaran hari ini tadi tentang apa? Mas Giri, siklus air yang diawali oleh proses apa? Mas Marcel, evaporasi. Terima kasih Mas Rama. Kemudian setelah adanya evaporasi, kemudian proses selanjutnya apa Mbak Alivia? Setelah penguapan tadi, pembentukan awan, atau nama lainnya apa? Mbak Firda? Pengembun, atau istilah lainnya apa lagi? Pembentukan awan, pengembunan, itu istilah lainnya apa? Di sini ada nggak? Ditulis nggak? Nah, kondensasi. Dan yang terakhir adalah proses turunnya baik itu hujan, salju, butiran es dari awan produk. Maka sekarang adalah kalian untuk evaluasi, mengerjakan soal secara individu atau sendiri-sendiri. Makanya pulpen. Ini tak ambil ya. Ini tak ambil. Tidak apa-apa. Kalau presensi tidak diisi tidak apa-apa. Kita ambil dulu.
tidak harus sama persis dengan yang ada di tulisannya. Menuju ke bumi. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah mengerjakan sebuah proyek, walaupun proyek yang kalian lakukan itu untuk pewarnaannya sedikit berlebihan, sehingga tulisan untuk kejelasannya itu tidak terlihat atau tidak terbaca. Nah, proses selanjutnya setelah adanya siklus air, pembelajaran besok itu adalah tentang penyaringan air kotor, ada air bersih. Nah, air kotor ini bisa berubah menjadi air bersih dengan cara bisa disaring atau difilter. Filter itu ada yang filter alami dan ada filter yang buatan. Kalau di alam itu filternya filter alami. Air hujan jatuh ke tanah, maka nanti akan terfilter dari air yang kotor. Air yang kotor kemudian bisa berubah menjadi air yang bersih dan bisa diminum. Bisa diminum, ya? Bisa diminum. Oke, pembelajaran hari ini selesai. Sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mas Giri. Jaga, Madra.